Yahoo. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah hukum bisnis, di mana judul makalah kami yaitu pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di era globalisasi. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan kami, kelompok 1. Kami ada 4 orang. Perkenalkan, saya Valeria Lotina Waruhu, teman kami yang kedua Gama Hati Baine, teman kami yang ketiga Windy Kris Dayanti Laia, dan teman kami yang terakhir Arkanus Geba. Oke, langsung saja. Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di era globalisasi. Kemajuan teknologi telah membawa e-commerce untuk merangkul usaha-usaha kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ini membuat e-commerce Indonesia menjadi lebih bervariasi dan para konsumen semakin memiliki banyak pilihan dalam menentukan barang dan produk yang mereka inginkan. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang mampu membantu kita atau manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarluaskan. Secara umum, e-commerce ini diartikan sebagai suatu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang mampu menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Nah, pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di era globalisasi saat ini yaitu terjadinya transaksi jual beli tanpa harus ada yang namanya tatap muka atau bertemu secara langsung. Juga berpengaruh dalam menurunkan biaya operasional perusahaan dan juga dapat menurunkan harga suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi sekian pembahasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik di era globalisasi. Di sini saya bacakan, e-commerce semakin populer dalam bisnis yang berbasiskan informasi. Namun bukan berarti e-commerce tidak mempunyai kelemahan. Tidak jarang terjadinya pemalsuan identitas, pembobolan password pemilik kartu kredit atau dikenal dengan carding untuk mengorder suatu produk. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki sepeserpun rekening bank. Untuk menunjang e-commerce yang trustable atau dapat dipercaya memerlukan beberapa hal. Pertama, authenticity, menyangkut kebenaran jati diri seseorang. Misalnya bahwa Andi adalah benar-benar si Andi. Kedua, integrity, menyangkut kebenaran isi pesan. Misalnya dalam pesan dinyatakan bahwa ditransfer adalah benar 110 juta rupiah, bukan 100 juta rupiah. Ketiga, non-repudiation, menyangkut pembuktian sebuah tindakan bahwa si Andi telah melakukan kesepakatan dengan orang
tercantum dalam dokumen kesepakatan yang telah disepakati. Keempat, confidentiality menyangkut kerahasiaan yang dimana sebuah pesan atau tidak bisa terbaca oleh orang lain. Apabila sekalipun terbaca dan diubah, maka si penerima pun pesan mengetahui bahwa telah terjadi perubahan dan dengan demikian mencegah terjadinya kerugian. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan hukum dalam memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi seperti di negara-negara maju justru tidak sederhana yang dialami oleh negara berkembang. Hal ini disebabkan masih kuatnya isu-isu klasik seperti rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Penjelasan syarat sah keabsahan perjanjian dalam perdagangan elektronik e-commerce pasal 1320 KUHP Perdata yaitu 1. Kesepakatan artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemajuan yang bebas untuk meningkatkan diri dan kemampuan itu harus dinyatakan. Pertanyaan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian artinya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cukup adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan atau diserahkan harus dikembalikan. 3. Suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Arsanus Deba, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan tentang pembahasan materi kami dari kelompok 1, bahwa perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di era globalisasi adalah semua transaksi e-commerce yang memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Dalam transaksi e-commerce di mana para pihak tidak bertemu secara langsung, unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri. Seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya terhadap umur atau kedewasaan. Kedua, unsur yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce adalah tidak jarang terjadinya pemalsuan identitas, pembobolan password pemilik kartu kredit, atau dikenal dengan coding untuk mengorder suatu produk padahal yang bersangkutan tidak memiliki sepeser pun rekening bank. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih dan sekian saja untuk presentasi kami untuk makalah kami ini. Kami sadar bahwasannya sepanjang kami dalam mempresentasikan hasil makalah kami ini banyak yang menjadi kekurangan kami. Oleh karena itu kami mohon maaf, dan bila ada yang menjadi saran atau kritikan yang bersifat membangun dari penonton video ini, mohon disampaikan untuk menjadi perbaikan kami nantinya di masa yang akan datang. Terima kasih. Yahoo.